Jumpa kembali dengan Reward Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa doa kita tidak dikabulkan. Ada beberapa faktor penghalang kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Paling tidak secara umum ada 5 penghalang kenapa doa kita tidak dikabulkan. Yang pertama, makan, minum, dan berpakaian yang haram. Ketika kita makan, minum, berpakaian dari yang haram, maka itu akan menjadi penghalang kita untuk dikabulkan doanya. Maka paling tidak kita berharap dan maksimal untuk menghindari hal-hal yang haram, baik itu makan, minum, atau berpakaian. Maksudnya pakaian yang kita pakai itu dari sesuatu yang haram atau diperoleh dengan cara yang haram atau uang yang haram. Makanya wajar ketika doa kita masih belum dikabulkan, walaupun itu sudah pada waktu yang mustajab. Kenapa belum dikabulkan? Bisa jadi ada penghalang. Pertama, mungkin makanan kita ada yang tercampur dengan yang haram, minuman kita ada yang tercampur dengan yang haram, atau mungkin pakaian yang kita pakai dari pembelian yang haram. Maka itu akan terhalang doa kita, meskipun kita berdoa pada waktu-waktu yang makbul atau tempat-tempat yang atau waktu-waktu yang dikabulkan doa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang lelaki yang berpergian jauh, kusut rambutnya, berdebu dan mengedengkan kedua tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan diberi makan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Itu adalah hadis Rasulullah. Ada seorang yang dekil, ada seorang yang kusut, ada seorang kelaparan, dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi apa yang dia makan haram, pakaiannya haram, yang diminum haram, mana mungkin doa dikabulkan? Itu kata Rasulullah. Yang kedua tergesa-gesa dalam berdoa. Rasulullah bersabda, doa seorang dari kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Dan lalu mengatakan, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Yang pertama, tergesa-gesa, doanya cepat-cepat. Walaupun Allah itu dengar apa yang kita ungkap, belum terbesit dalam hati saja, Allah itu sudah dengar. Diucapkan apalagi pasti dengar. Cepat-cepat pun dengar. Tetapi sopan santunnya, adabnya, ketika berdoa kita harus dengan rendah hati, dengan suara yang pelan, bukan pelan tidak didengar, tetapi dengan santun, ya, tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa begitu. Kemudian semacam putus asa, aku sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Itu tidak boleh. Ketika kita berdoa, selama ini berdoa harus diulang-ulang dan tidak putus asa atau tidak kena putus asa untuk berdoa kepada Allah. Ya, jadi yang kedua itu yang menjadi penghalang doa kita itu ternyata mungkin kita tergesa-gesa. Yang kedua, kita putus asa. Apakah itu dengan diucapkan atau tidak? Wah, saya sudah berdoa tetapi kok tidak dikabulkan. Ini doa saya kok nggak dikabulkan. Seperti itu kira-kira. Yang ketiga, berbuat maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Ya, mungkin barangkali kita masih melakukan hal-hal maksiat kecil, yang kecil-kecil maupun yang besar. Itu juga menjadi penghalang kenapa doa kita belum dikabulkan atau ditunda barangkali, sampai kita menghilangkan perilaku-perilaku yang maksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Mungkin barangkali sholat kita masih tinggal, puasa kita masih belum sempurna. Itu mungkin akan menjadi penghalang. Bukan mungkin, itu akan menjadi penghalang. Sesuatu yang wajib kita tinggalkan itu akan menjadi penghalang. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian benar-benar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau pasti Allah akan mengirim azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa lalu tidak dikabulkan. Mungkin barangkali kita belum bisa mencegah dari hak yang batil dan menyuruh kepada yang ma'ruf, meninggalkan kewajiban-kewajiban, itu bisa doa kita tidak dikabulkan. Dan yang kelima adalah berdoa memohon dosa dan memutus silaturahmi. Mungkin doa kita yang negatif,
untuk mencelakakan orang mungkin tidak dikabulkan. Ya, untuk berbuat maksiat itu memang tidak dikabulkan. Itulah beberapa hal yang menjadi penghalang kenapa doa kita tidak dikabulkan. Yang pertama, makan, minum, dan berpakaian dari yang haram, tergesa-gesa dan putus asa dalam berdoa. Yang ketiga, berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya, dan yang terakhir adalah berdoa dengan sesuatu, atau berdoa untuk sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dosa di hadapan atau di sisi Allah SWT. Itulah barangkali pertemuan kita kali ini, sahabatku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.